Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua Bapak Ibu dosen dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015 dari kelas pemrograman dasar RKA 2, dan pada hari ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh alur logika dan implementasi kode dari proyek akhir, yaitu dari proyek akhir mata kuliah pemrograman dasar saya untuk UAS. Oke, lalu pertama kita lihat dulu di bagian atas ini, di bagian program saya. Nah, ini didefinisikan beberapa makro seperti max wrong, max words, di mana di max wrong bisa dilihat di sini ada bernilai 6 untuk batas kesalahan menebak huruf. Lalu selanjutnya terdapat 3 buah struct utama, bisa dilihat di sini ada 3. Terdapat struct date. Apa itu struct date? Struct date itu untuk menyimpan komponen tanggal. Lalu ada struct score entry. Nah, ini untuk menyimpan data papan peringkat. Nah, di sini diterapkan sebuah konsep nested struct, di mana struct date itu ditanam di dalam score entry. Lalu ada struct game. Nah, ini untuk menampung seluruh status pemain permainan yang sedang berjalan, seperti kata rahasia, topeng tampilan, dan jumlah kesalahan. Nah, di bawahnya itu juga ada terdapat variabel global. Word bank, bisa lihat di sini, berupa array of pointers yang berisi kata rahasia awal. Bank kata ini wajib dijaga selalu terurut secara alfabetis demi memenuhi syarat algoritma binary search nantinya. Lanjut ke bagian 2, yaitu masuk ke fungsi main. Program mengimplementasikan perulangan menggunakan konstruksi while. Bisa dilihat di sini, pada tiap perulangan fungsi show menu dipanggil untuk mencetak opsi ke layar dan menangkap input pemain. Nah, untuk memproses opsi tersebut, saya sengaja menggunakan struktur penjawaban if else if beruntun. Jika pemain memilih 1, fungsi play game akan dipanggil. Opsi 2 memanggil show Hall of Fame. Lalu opsi 3 memanggil add word, dan jika pengguna memilih angka 0, perulangan dual akan langsung berhenti untuk keluar dari programnya. Nah, sekarang kita coba bedah fungsi utamanya, yaitu play game. Di awal fungsi, program mengacak indeks untuk memilih kata rahasia dari word bank menggunakan fungsi ren, lalu menyalinkan ke variabel session secret menggunakan string copy. Setelah melakukan inisialisasi status game, program mengisi array session.display dengan karakter garis bawah menggunakan perulangan while sebagai topeng kata rahasia. Kita lihat di sini. Lalu loop gameplay utama berjalan menggunakan while selama jumlah kesalahan session wrong di bawah batas maksimal dan fungsi is1 masih mengembalikan nilai 0, artinya masih belum menang. Di dalam loop ini setiap huruf yang diinput pemain otomatis diubah menjadi huruf besar menggunakan tuple. Nah, sebelum huruf diproses, program memanggil fungsi linear search char untuk memeriksa array session.guess. Jika huruf sudah pernah dicoba, giliran diulang menggunakan perintah continue. Jika huruf tersebut baru, huruf dimasukkan ke riwayat tebakan dan dianalisis oleh fungsi proses guess. Setelah itu kita coba lihat di fungsi in process guess. Nah, fungsi ini menggunakan parameter berupa pointer, struct game operator pointer G untuk menerapkan prinsip pass by reference sehingga perubahan data langsung terjadi pada alamat memori aslinya. Nah, saya menggunakan penelusuran aritmatika pointer di mana pointer shard.ptr berjalan menelusuri tiap karakter string dari G secret. Pengaksesan anggota string di dalam fungsi ini wajib menggunakan arrow operator. Jika huruf tebakan cocok karakter underscore pada G-display akan diganti dengan huruf tersebut. Jika akhir string tidak ada yang cocok, berulah nilai G sampai wrong ditambah 1. Nah, untuk status kemenangan diperiksa oleh fungsi, bisa dilihat sini, fungsi is1. Fungsi ini menelusuri string display. Jika masih ada karakter underscore, fungsi mengembalikan nilai 0, namun jika sudah bersih, fungsi mengembalikan nilai 1 yang menandakan pemain menang. Jika menang, skor akhir akan dihitung berdasarkan rumus spesifikasi tugas dan fungsi save
underscore score dipanggil. Lalu kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu adalah implementasi algoritma pencarian dan pengurutan data. Yang pertama di fungsi binary search word digunakan saat pemain ingin menambah kata baru di menu 3. Algoritma binary search ini bekerja dengan membagi rentang pencarian menjadi dua secara terus-menerus, menggunakan variabel start, end, dan middle. Jika kata berhasil ditemukan, fungsi mengembalikan indeksnya dan sistem akan menolak input kata tersebut karena duplikat. Lalu kita ada yang kedua, yaitu insert word sorted. Nah, ini akan dipanggil. Fungsi ini menerapkan langkah inti dari algoritma insertion sort. Memori dialokasikan secara dinamis menggunakan malloc untuk menyalin kata baru, kemudian menggunakan perulangan while dan fungsi string cmp string compare. Program ini akan menggeser elemen-elemen kata yang secara alfabetis lebih besar ke kanan, lalu menyisipkan kata-kata baru pada posisi indeks yang tepat agar bank kata tetap terurut. Lalu yang ketiga ada bubble sort Hall of Fame. Fungsi ini bertugas untuk mengurutkan data di papan peringkat. Algoritma bubble sort di sini menggunakan nested loop untuk membandingkan nilai skor antar elemen di struct score entry. Jika elemen memiliki poin lebih kecil, maka seluruh data struct tersebut termasuk nama dan struct tanggal di dalamnya akan ditukar posisinya menggunakan variabel temporary agar menghasilkan urutan menurut atau descending. Oke, sekian itu untuk penjelasan secara keseluruhan. Nah, dapat disimpulkan itu bahwa seluruh program modular menggunakan pointer operasi file terurut hingga pemanfaatan struct bersarang telah berhasil diimplementasikan secara menyeluruh dan berjalan normal tanpa adanya error. Tapi, kalau bisa dilihat di sini, for some reason saat saya masukkan di VS Code, iya ada kayak gitu. Oleh karena itu, saya coba di online compiler bisa. Oke, kita coba demonstrasi menggunakan online compiler. Coba kita masukkan nama dan permainan pertama saya. Yuk kita coba. Ini ada nama, apakah S ada, sensor ada, E ada, apakah ada, N apakah ada, O apakah ada juga, dan R ada. Lalu oke, ini sudah. Apakah mau dimasukkan ke papan skor? Ya, kita lanjutkan. Oke, ini ada di papan skor. Oke, ada minor inconvenience, kita lanjut. Lalu coba kita lihat apakah kesimpan di Hall of Fame. Ya, coba kita masukkan kata baru. Misal kita katanya adalah loop. Apakah masuk? Yap, loop masuk di sebelah ini sesuai dengan alfabetis. Nah, coba kita sengaja salah. Coba mohon maaf. Coba kayak misal input apakah bisa salah, coba apa saja E ya. E masih benar, coba O. Apakah benar, masih pasti salah. Oh enggak, pasti yang pasti salah itu X. Nah, bisa lihat ini muncul, pasti yang salah lagi, coba M pasti salah. M salah ini coba kita lanjutkan dengan kata benar, lalu kita nanti lihat namanya di papan peringkat. Oke, coba kita lihat papan peringkat lagi. Yap, sudah benar. Oke, lalu kita minta mau untuk aplikasi. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Kayak akhiri sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.